Dhunubi ya Allah bibarakatil ya Allah. Biar dapur bagusnya itu kelihatan. Ya Allah, faj'al mujtama'na ya Allah wa yatu husnul khitami ya Allah. Ya hajat ini Bapak Sarodi, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Dan juga mudah-mudahan Allah lindungi kita dan kaum muslimin dari segala fitnah, dari segala musibah, dari segala bahaya, dan juga daripada segala penyakit khususnya yang sedang menyebar pada alam ini, yaitu pandemi corona. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair wala li ahadin illa li mu'min idza asabahu
syarra syakara, wa idza asabahu darra sabara. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis mengatakan sangat menakjubkan, sangat mengherankan perkara yang ada pada diri orang mukmin, yang dimana perkara pada diri orang mukmin itu semuanya baik, dan tidak ada ini kecuali pada diri orang mukmin. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam perkaranya itu baik, orang mukmin apabila mendapatkan suatu kenikmatan maka dia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila mendapatkan suatu mudarat, dia bersabar, maka itu juga sesuatu yang baik. Halo, halo. Emang di mana-mana pasokan Bodrexin berisik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkara yang ada pada diri orang mukmin itu semuanya baik, karena apabila mendapatkan suatu kenikmatan bersyukur, apabila mendapatkan kesusahan dia bersabar. As-sabru jamilun. Sabar itu indah. As-sabru kasibri murrun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Seorang ulama mengatakan bermula sabar itu bagaikan buah sibir yang sangat pahit rasanya. Walakin awaqibuhu ahla minal asali, apabila telah dia lalui pahit itu maka akan berubah menjadi manis, dan manis yang melebihi daripada madu. Subhanallah. Begitulah perkara orang muslim, perkara orang mukmin. Kalau dia mendapatkan suatu musibah, dia bersabar. Kenapa? Karena dia mengingat musibah yang menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbir li kulli musibatin wa tajalladi fa inna habatad dahri laysa mukhalladi, wa idza asabatka musibatun fadhkur musibataka bin Nabi Muhammadi. Bersabarlah kamu apabila mendapatkan suatu musibah, karena yang namanya kehidupan dunia itu tidak akan kekal selama-lamanya. Dan apabila kamu suatu saat mendapatkan musibah, maka ingatlah musibah engkau itu dengan yang musibah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang apabila dia mengingat musibah yang menimpa Rasulullah, niscaya apapun yang ia alamin itu tidak akan ada rasanya. Sekarang kita kena musibah. Musibah yang menimpa bukan hanya negara kita, bukan hanya kota kita, tetapi semua negara. Dan mungkin kita lihat ada orang yang pada saat ini kekurangan, tapi tidak akan dia menjadi kekurangannya itu sampai kurang makan. Dan kalaupun ada orang kurang makan, kalau dia ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya tidak akan dia terasa sedih. Ulama mengatakan kalau orang mengingat bagaimana kesusahan Nabi Muhammad, niscaya apapun yang dia alamin itu tidak akan pernah dia rasakan sedihnya. Orang ditinggal orang tua sedih, nangis, tapi kalau dia lihat bagaimana sejarah Nabi Muhammad, dia lahir orang tuanya sudah kagak ada. Kalau orang mengingat bagaimana dia ketika meninggal orang tuanya, mungkin dia masih udah berumur tua, dia udah berumur belasan tahun, mungkin dia sudah menikah. Kalaulah dia sangat sedih ditinggal ibunya, coba kalau dia ingat Rasulullah umur 4 tahun, anak yang sedang butuh orang tua, ibunya meninggal. Kalaulah orang itu merasa sakit karena perutnya lapar, sudah 1 hari belum makan,
Kalau dia lapar 2 hari belum makan, mungkin orang kagak pernah ada di Indonesia atau di jembatan besi ini orang ketika lapar sampai perutnya dia ganjel dengan batu, sebagaimana yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling afdol. Nabi Muhammad makhluk yang tidak ada makhluk yang utama kecuali Rasulullah dari makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kelaparan, sampai perutnya dia ganjel dengan batu. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang Allah sangat cintai. Bahkan ketika Nabi Adam alaihi salam melakukan sesuatu keliruan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajara fatakuna minaz zalimin fa'azallahuma syaitanu anha fa akhrajahuma mimma kana fi wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin fatalaqqa adamu min rabbih kalimat fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Ketika Allah bilang kepada Nabi Adam untuk tinggal di surga bersama istrinya, Allah katakan makan apa yang kamu mau, tapi ada satu pohon yang jangan kau dekatkan. Tetapi iblis mengganggu Nabi Adam sehingga Nabi Adam makan dari buah pohon itu, sehingga Allah murka kepada Nabi Adam. Allah turunkan kepada Nabi Adam dari surga ke bumi. Kemudian Allah ajarkan Nabi Adam mengucapkan suatu kalimat, yang dimana kalimat itu kata ulama, Nabi Adam ucapkan, Allahumma bihaqqi Muhammad ighfirli, ya Allah dengan kebesaran Muhammad ampunin saya. Lalu Allah tanya, ya Adam, ente tahu dari mana yang namanya Muhammad? Padahal saya belum ciptakan yang namanya Muhammad. Makhluk yang Allah ciptakan pertama Nabi Adam. Tetapi Nabi Adam alaihi salam ketika melakukan suatu kekeliruan, dia minta maafnya dengan menyebut Allahumma bihaqqi Muhammad, ya Allah dengan kebesaran Muhammad ampunin saya. Sampai Allah tanya, Adam ente tahu dari mana yang namanya Muhammad? Nabi Adam katakan, Allahumma indama khalaqtani wa nafakhtani min ruhik wa rafa'tu ra'si wa ra'aitu fi qawa'imil arsh maktuban la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nabi Adam katakan, ya Allah ketika kau ciptakan aku, kau tiupkan ruh kepada aku angkat kepalaku dan aku muka mataku, dan saya lihat tiang-tiang aras tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya Allah, kalaulah Muhammad bukan orang yang kau cintai, niscaya kau tidak menggabungkan nama engkau dengan nama Muhammad. Lalu Allah katakan, sahih Adam, benar, innahu la ahabbu khalqin ilayya, sesungguhnya Muhammad adalah makhluk yang paling aku cintai. Laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak akan ciptakan engkau. Laula Muhammad ma khalaqtu hadzal kaun, kalau bukan Muhammad saya tidak ciptakan alam ini. Subhanallah. Lihat, begitu Nabi Muhammad mempunyai keagungan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah menciptakan Nabi Adam karena Allah mau menciptakan Nabi Muhammad. Allah menciptakan alam ini karena Allah mau menciptakan Nabi Muhammad. Tapi coba kita lihat bagaimana yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kesusahan dalam hidupnya ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah. Rasulullah ingin menjamu sahabat itu. Kata Rasulullah, coba lihat di rumah saya punya tamu, bawakan makanan ke sini. Lalu ada sahabat Rasulullah datang ke rumah beliau, ke Sayyidah Aisyah. Ya Aisyah, Rasulullah punya tamu, dia ingin menjamu tamunya. Rasulullah minta makanan, apa yang kau punya di rumah engkau? Kata Sayyidah Aisyah, ma indi illal ma, saya kagak punya kecuali air putih doang. Ya Rasulullah, Aisyah nggak punya makanan kecuali air putih. Kata Rasulullah, pergi ke istri yang satunya. Datang kembali, ya Rasulullah, nggak ada juga kecuali air putih. Datang yang satunya, sampai 4-5 rumah Rasulullah didatengin, semuanya nggak punya makanan kecuali air putih doang.
bagaimana Rasulullah yang mempunyai kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mempunyai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Sayyidina Abu Hurairah ngadu karena perutnya lapar, lalu Rasulullah memperlihatkan kalau perutnya juga lapar, lalu diganjel dengan batu. Coba ada orang jembatan besi di sini kalau lapar perutnya diganjel dengan batu? Ada? Selapar-laparnya orang di sini kagak ada yang sampai lapar perutnya diganjel dengan batu. Nabi Muhammad saking laparnya itu sampai perutnya diganjel dengan batu. Orang sini paling kalau perutnya lapar ganjelnya dengan bakmi. Iya. Mau kemana? Lapar nih. Terus mau ganjel perut. Pakai apa? Pakai bakso. Kita lihat bagaimana dahulu zaman Rasulullah ketika diembargo oleh orang-orang kafir Quraisy, Nabi berada di lembah di suatu lereng bersama para sahabatnya sampai berapa hari mereka kagak makan, tetapi lihat bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala mereka tetap beribadah. Kalau yang kita alami corona yang sedang ada di sini, lihat tidak ada terasa orang yang sampai lapar, bahkan beras pada lebih-lebih semuanya. Tetapi kenapa kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada syukur kepada Allah? Tetapi kenapa kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan sampai ada orang yang ketika kena musibah dia murka kepada Allah. Kada musibah dia tinggalkan masjid, kena musibah dia tinggalkan majlis, kena musibah dia tinggalkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan bahwasanya Allah tidak adil. Saya yang berdoa, saya yang sembahyang, saya yang selalu membaca Al-Qur'an, tetapi kenapa saya diuji? Kenapa saya mendapatkan kesusahan? Sampai demikian, naudzubillah. Sampai orang menggambarkan itu enak tuh, lihat orang-orang kafir, mereka hidup enak, mereka kagak kenal Allah, mereka kagak sembahyang, mereka kagak baca Al-Quran, mereka tidur aja malam kagak bangun. Kita yang bangun kok kenapa kita kena? Di mana Allah katanya? Naudzubillah. Mau dibandingkan dengan orang kafir? Allah katakan dalam Al-Quran, wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma. Janganlah mengira orang-orang kafir ketika Allah ulur mereka, Allah kasih ini, Allah berikan ini, itu bagus bagi mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Allah ulur begitu biar tambah dosanya. Walahum azabum muhin, biar nanti azabnya itu sangat pedih. Ma'asyiral muslimin, jadi bukan murka yang kita gambarkan kepada Allah, bersabar yang kita gambarkan pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mendapatkan musibah malah jauh dari Allah? Kullu syai'in idza taraktahu iwadun wa laysa Allah min taraktahu iwadi. Ulama mengatakan segala sesuatu kalau kamu kehilangan atau dia kehilangan dari kamu, pasti akan ada gantinya. Walaisallah, tapi tidak dengan Allah, apabila kamu hilangkan Allah akan ada gantinya. Orang ditinggal suaminya dapat berapa hari gak ada yang ngelirik, cepet gantinya. Orang ditinggal sama istrinya, kadang-kadang belum ditinggal udah ngelirik. Kalau ditinggal orang atau meninggalkan orang, pasti akan ada gantinya. Tapi kalau Allah yang dia tinggal, siapa mau ganti Allah Subhanahu wa ta'ala? As-sabru jamilun, sabar itu indah. Lihat ini, kemarin kita lihat mungkin sebelum kebakaran ini rumah mungkin berantakan kali ini. Tapi lihat dengan sabar, ketika bersabar apa yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa ta'ala bangunin yang lebih-lebih bagus lagi. Subhanallah. Ini berkah apa? Berkah sabar. Karena itulah kata ulama, as-sabru kasibri murrun madzaqatuhu lakin awaqibuhu ahla minal asali. Memang sabar itu pahit, tapi kalau sudah dia lewatin, itu manisnya itu melebihi daripada madu. Subhanallah. Lihat itu.
Makanya bagaimana biar supaya kita bisa meyakini bahwasanya semua itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus tahu, kita harus mengerti bahwasanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terakhir anak kutip salah satu daripada kisah. Dahulu ada orang tua tawaf di Ka'bah. Begitu tawaf dapat putaran ketiga, jatuh itu orang tua itu. Dilihatin oleh seorang ulama. Begitu jatuh dia rogoh kantong. Tahu nggak rogoh? Apa bahasa ini? Rogoh dia ambil, ya, dia cokol ya. Dia ngambil tuh dari kantongnya, dia masukkan tangannya ke kantong, kemudian dia keluarkan kertas, dia baca, begitu baca langsung dia seger lagi, dia tawaf lagi. Ulama yang ngelihat itu apa yang ada di situ? Wah, ini mesti dilihat lagi. Besoknya ditunggu lagi tuh, ada ulama nunggu ngelihat orang tua itu tawaf lagi, baru dapat 5 putaran, jatuh. Begitu jatuh, dia rogoh lagi kantongnya, dia masukkan tangannya, dia lihat lagi, seger lagi. Apa itu rahasianya itu? Mungkin bini muda kali ya. Jadi begitu ngeliat bini muda habis jatuh seger nih. Ini orang-orang tua nih. Wah, katanya, wow gitu Ustaz ya. Ini depan orang tua semua ini. Akhirnya dia pengen tahu apa sih tulisan yang ada. Itu ada apa di kertas. Begitu orang itu jatuh, begitu dia lihat, dia seger lagi. Akhirnya besok nih ulama itu ngelihat lagi. Ditunggu lagi, tawaf 1 putaran, 2 putaran, karena tawaf itu 7 putaran, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu ke-6 jatuh, begitu dia rogoh kantongnya, sebelum dia masukkan kantong, mati orang itu. Ulama yang ngelihat, nah ini dia nih, ana pengen tahu apa rahasia yang ada di kantongnya itu. Subhanallah, begitu ulama samperin itu orang tua yang jatuh tadi dan sudah meninggal, dia rogoh, dia ambil kantongnya, ternyata bertulisan Al-Quran, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Ternyata ini modal semangat bagi seseorang ketika dia mendapatkan musibah apapun. Wasbir li hukmi rabbina, ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah, ini yang dibawa oleh orang-orang tua itu. Wasbir li hukmi rabbika, bersabarlah kamu dengan apa yang Tuhan engkau telah tentukan. Fa innaka bi a'yunina, karena sesungguhnya engkau itu dalam penglihatan kami. Jadi apa yang kita alamin Allah lagi ngeliatin. Dapat kesusahan, kata Allah, wasbir, sabar. Ente lagi ana liatin ini. Coba kita sekarang, kalau kita manajer kita, bos kita ngeliat dari CCTV, kita itu lagi kerja capek jatuh, karena dilihat dari CCTV mungkin kita langsung bangun. Kenapa? Karena bos kita lagi lihat. Tapi kalau bosnya itu adalah raja-rajanya, yaitu Allah Malakul Mulk, Allah Rabbul Alamin. Kalau Allah yang menciptakan alam ini yang sedang melihat kita, apakah kita mau mengeluh? Maka dari itu ma'asyiral muslimin, khususnya warga sini, kami juga merasakan insyaallah apa yang antum merasakan. Dan sekarang alhamdulillah kita lihat sudah mulai membangun dan bahkan lebih mewah lagi. Ini mudah-mudahan karena berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mungkin kemarin Allah ngelihat daerah sini kumuh-kumuh semuanya ini. Jadi akhirnya sama Allah dikasih musibah sehingga dibangunin yang lebih bagus lagi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kagak akan ngerubah kecuali mereka yang mau merubahnya. Tapi alhamdulillah kita lihat di depan, mudah-mudahan yang belum juga insya Allah akan terbangun lebih mewah dari sebelumnya dan lebih
lebih berkah dari sebelumnya, dan insya Allah rumah dan kampung ini akan menjadi tempat ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan suatu kampung, Allah tidak akan menurunkan suatu gang, Allah tidak akan menurunkan musibah kalau di tempat itu ada orang-orang yang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita ramaikan untuk selalu zikir kepada Allah, karena inilah yang membuat aman dunia ketika ada menyebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah insyaallah tidak akan menyia-nyiakan orang yang berbuat baik. Fa insyaallah mudah-mudahan setelah kejadian ini akan introspeksi diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan selalu dekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah makmurkan ini dengan selalu zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.